Tanggapan Kang Tajudin sendiri terkait stigma ngaji online. Biasanya kan dianggap kurang beradab karena tidak satu majelis dengan guru dan biasanya disambi dengan kegiatan-kegiatan lain. Gimana itu? Upacara. Tapi yang pertama itu, jika kita orang awam, mungkin baru mengenal, baru belajar, kita nggak tahu siapa yang harus kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcaster, kembali lagi di konten Ramadan Multimedia Pondok Pesantren Al-Amin. Konten rapot Ramadan Podcast. Bersama saya Kang Tajudin Subki. Oke, bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong soal Ramadan, tidak afdol kalau kita sebagai santri hanya menahan lapar atau haus saja. Ya, seyogyanya sebagai santri itu ngaji. Tetapi ngajinya kaum santri sekarang, Gen Z, berbeda dengan santri zaman old. Santri zaman old, ngajinya itu langsung bermuajahah dengan kiai, di depan kiai. Sedangkan santri Gen Z sekarang tinggal nyetel HP, buka streaming YouTube, langsung bisa ngaji di mana saja, kapan saja. Nah, Kang Tajudin sendiri nih tim ngaji online apa offline? Kalau tanya offline mungkin online atau offline ya? Iya, Pilihannya mungkin offline ya. offline. Alasannya apa? Gini, alasan yang paling mungkin karena saya tinggal di pondok kan. Jadi nggak mungkin kita meninggalkan ngaji offline karena ya kita punya kesempatan untuk ngaji offline. Nah, makanya mungkin untuk pilihan sendiri lebih memilih untuk offline Langsung. timbang online. Ya. Terus plus minus dari ngaji offline sendiri apa? Kalau ngaji offline itu plusnya kita bisa langsung ketemu guru, tentunya itu yang paling utama. Yang kedua, untuk masalah kita juga bisa bertemu dengan banyak teman kan langsung, dan otomatis fokus juga lebih tertuju pada ngaji itu ketimbang ketika ngaji online. Nah, adapun kekurangannya biasanya masalah ngaji offline ini mungkin kadang misalkan ketika hujan suara tidak jelas, itu kendala banget ketika ngaji, apalagi kita di belakang gitu kan, otomatis suara tidak terdengar jelas lah. Gitu. Kalau plus minusnya ngaji online? Ngaji online mungkin kalau ditanya ngaji online plusnya juga banyak, minusnya juga banyak. Plusnya itu diantaranya ya karena kita bisa fleksibel, dimanapun kita bisa mengakses. Kita misalkan lagi di rumah, misalkan kita di pondok tapi lagi libur atau kita pengen ikut ngaji, maka bisa dilaksanakan di rumah gitu kan. Jadi fleksibel di tempat untuk masalah tempat. Tapi minusnya sendiri tentu adalah mungkin bisa jadi terkendala jaringan dan sebagainya. Dan ya kalau ditanya tetap lebih baik mana, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, misal terjebak harus ngaji online, bagaimana cara kita mengatasi kendala yang ada dan tetap fokus terhadap ngaji? Nah, ini mungkin agak sulit, pertanyaan yang sulit ya. Jadi mengenai cara, saya juga tidak terbiasa kan. Karena pilihan saya itu tadi offline, karena di dalam pondok itu kan masih dalam pondok. Tapi mungkin saja ya, mungkin bagi untuk menghindari gimana caranya sih ketika ngaji kita online, kita tetap fokus. Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan cara yang kita pegang itu hanya kitab. Misalkan kita yang mengikuti ngaji online itu pengajian kitab kuning. Kita misalkan yang ngikuti ngaji abal lah, misalkan tak bisa jalan, yang kita pegang udah kita baca, gak usah pegang yang lain, fokus menghadap kepada layar HP atau laptop yang kita gunakan untuk ikut ngaji itu. Apalagi di split WhatsApp. Nah itu. Jadi usahakan ya tidak ada yang kita pegang selain daripada kitab itu. Mungkin itu ya. Dan emang diniatkan untuk ngaji. Kalau niatnya untuk ngaji pasti saya rasa dia itu otomatis akan terfokus untuk ngaji. Kalau emang benar-benar ngaji, kalau cuma nggak ada niat ngaji ya mestinya nggak bakal bisa fokus lah. Nggak ada tujuan ngaji kan. Tanggapan Kang Tajudin sendiri terkait stigma ngaji online.
biasanya kan dianggap kurang beradab karena tidak satu majelis dengan guru dan biasanya disambi dengan kegiatan-kegiatan lain. Gimana itu? Ini kan stigma ya, jadi mungkin ya bisa benar bisa tidak gitu Iya. kan. Kalau menurut saya itu tergantung pada tujuan kita tuh ngikutin ngaji online itu untuk ngapain gitu kan. Ada yang memang ibaratnya mengkodok ngaji lah. Ibaratnya kan bisa jadi seperti itu. Kita ketinggalan ngaji, akhirnya kita ngaji online. Biar bisa memenuhi tanggungan yang kita terlewatkan gitu kan. Tapi terkait masalah adab ini mungkin kalau khususnya misalkan anak pondok, dia ada dalam pondok, ini tahu ada pengajian tapi kemudian tidak mengikuti ngaji. Nah, itu mungkin memang bisa dikategorikan mungkin kurang beradab itu. Karena ya meninggalkan kewajibannya itu. Dan kemudian memilih ngaji online itu pun ya cuma sekedar kayak asal-asalan lah. Tidak ada niat untuk benar-benar ngaji gitu. Agar selamat dari koreksian kitab. Nah, itu biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, itu mungkin sering terjadi khususnya mungkin pada diri sendiri ya. Ini pelaku nih. Iya, iya, iya. Nah, maraknya pengajian online ini apakah berpengaruh terhadap peningkatan minat ngaji Gen Z? Ini kalau berbicara mengenai minat, yang saya tahu ya, selama perkembangan ngaji online ini ada, ini luar biasa nih. Kita tahu pertama kali YouTube itu ada pada tahun 2007 ya, sekitar tahun 2007 sampai 2010 itu mulai berkembang. Tapi ngaji online ini benar-benar mulai muncul mungkin 2015 ke atas. Artinya pondok pesantren mulai melek akan teknologi, termasuk salah satunya pengajian secara online gitu kan. Jadi dulu seolah-olah teknologi itu masih jauh dalam pondok pesantren, tapi ketika teknologi mulai masuk di pondok pesantren, kemudian pondok pesantren pun mengenal media sosial, sehingga akhirnya terpikirkan, oh ternyata ketika kita mengadakan ngaji online itu apa ya, dakwahnya itu lebih tersebar lebih jauh, lebih luas. Kita bisa ngambil banyak contoh lah ya. Dengan adanya hadirnya ngaji online ini, peningkatan ngaji luar biasa. Salah satunya lah yang fenomenal dekat kita, Kediri, geser ke Blitar lah, ada Gus Ikdam. Ini kan luar biasa. Dalam ini harlah yang kelima gitu kan, 5 tahun tapi perkembangannya luar biasa. Ketika live streaming bisa ratusan ribu orang yang nonton. Artinya kan jangkauan dakwahnya begitu luas itu. Dunia digital ini kan seperti medan pertempuran yang sangat bebas. Siapapun yang mau menyuplai konten dengan masif, kemudian mengemasnya dengan menarik, maka akan berjaya. Nah, kita sebagai netizen, bagaimana cara memfilter kita untuk membedakan konten mana yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang enggak, konten mana yang sanadnya jelas dan mana yang enggak, gitu. Gimana cara memfilter? Wah, ini juga mungkin pertanyaan yang cukup sulit ya. Tapi sejauh ini yang saya pelajari, yang saya dapatkan juga mungkin dari guru-guru kita semua ya, berkaitan dengan gimana sih cara kita memfilter konten-konten yang memang ya satu paham lah dengan kita ya, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mungkin bisa dilakukan beberapa cara. Tapi yang pertama itu, jika kita orang awam, mungkin baru mengenal, baru belajar, kita nggak tahu siapa yang harus kita ikuti misalkan di online, kita tanya ke yang tahu gitu kan, entah itu kakak kelas kita, guru kita, orang tua mungkin lebih tahu, misalkan teman kita khususnya lah, teman dekat, itu kita tanya, mungkin dia lebih paham terkait dengan itu. Yang kedua, mungkin ya melalui proses belajar tadi lah, mungkin karena kita di pondok ya selama berapa tahun, setidaknya kita tahu, oh Ahlussunnah itu seperti ini. Ketika kita kemudian menemukan satu konten terkait dengan pengajian, kita bisa melihat, oh ini satu paham gak sih dengan kita. Kita juga bisa menelusuri ini pahamnya kemana dan sebagainya. Nah, saya sendiri misalkan ya, saya jujur mungkin mengikuti banyak sekali disebut pengajian online, tapi ya konten-konten lah terkait dengan pengajian ini. Misalnya ada seperti ustadz-ustadz terkenal lah, seperti Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Dayat, itu kan mungkin secara organisasi beda-beda, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU dan sebagainya. Tapi karena mungkin proses belajar tadi, akhirnya saya tahu ini secara paham satu paham dengan kita, akhirnya saya ikuti gitu kan. Jadi yang pertama tanya, yang kedua memang melalui proses belajar gitu kan. Belajar di pondok kita tahu apa itu Ahlussunnah,
seperti apa dan seperti apanya, ya kita bisa menerapannya, termasuk untuk memfilter ini. Iya. Oke, melihat arus digitalisasi yang sangat masif sekarang, kira-kira menurut Kang Tajudin, gimana perkembangan ngaji di pesantren nanti? Ya, ini mungkin sangat cerah sekali. Dalam artian cerah ini ya kita harus bersyukur dengan hadirnya media online. Kemudian ngaji itu bisa di-online kan gitu kan. Kita mungkin yang suatu saat jadi alumni, kita masih bisa tetap ngaji di rumah gitu kan, nggak harus datang ke pondok, ya datang ke pondok untuk silaturahmi lah ya. Tapi setidaknya kayak masalah ngaji, mungkin ngaji rutinan yang ada di sini kan, misalkan kayak Jumat, Sabtu Minggu kan ada ngaji rutinan online secara live streaming, ya kita bisa mengikuti ketika kita di rumah. Dan itu bukan hanya di pondok kita saja, pondok-pondok yang sudah menerapkan ini tentu akan sangat luar biasa lah manfaatnya. Ya mungkin bisa contoh-contohnya yang disebutkan tadi gitu. Oke, terakhir ya ini, mumpung di bulan Ramadan, kasih semangat kepada penonton agar lebih semangat lagi ngaji khususnya di bulan Ramadan ini. Wah, ngasih semangat ya. Ini mungkin khususnya untuk diri sendiri dulu ya, Iya. untuk penonton. Ini saya teringat satu perkataan dari ya dosen atau guru. Beliau juga mengutip dari perkataan Imam Ghazali bahwasannya orang alim, jadi orang alim ya kita pahami orang alim itu berarti orang yang pintar kan. Orang yang pintar atau orang alim itu dikatakan dia pintar selama dia masih belajar gitu. Atau kita pahami dia masih ngaji. Ya. Jadi orang alim dikatakan alim ketika dia masih ngaji. Maka dari itu ya ayo ngaji. Baik online maupun offline itu sesuaikan dengan kondisi kita. Yang penting niatkan kita ngaji. Dan saya juga teringat bahwasanya ketika kita ngaji udah niatkan paling dasar itu setidaknya menggugurkan kewajiban kita sebagai seseorang yang memang diwajibkan untuk ngaji atau belajar gitu kan. Gitu. Ya mungkin itulah pesan singkat. Ya, dengerin ya para penonton. Mungkin itu obrolan kita pada hari ini. Jadi intinya ngaji online sama ngaji offline itu ada kemudahan dan kesulitannya sendiri-sendiri. Dan kita tidak boleh memberikan stigma negatif kepada orang yang hanya bermodalkan ngaji online ya Kang Tajudin ya. Karena setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Orang kalau ngaji online karena memang memiliki kesibukan, tidak memiliki kesempatan untuk ngaji secara offline, yaitu sudah baik. Yang penting kita tetap fokus dan memiliki adab ketika mengaji. Oke, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.